Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Mahasiswa. Saya Agus Wadi. Saya Desiana Serina. Saya Maria Ayat Pada. Saya Vincentia Masita. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada semua berkaitan dengan materi literasi dari topik 1 sampai ke 5 terhadap apa yang kami dapatkan pada hari ini. Yang pertama, topik 1. Pada pembahasan topik ini ada 3 poin utama yang kami dapatkan. Yang pertama itu membaca, yang kedua menulis, dan yang ketiga berimbang. Nah, hal ini berkaitan dengan literasi. Yang pertama itu literasi membaca, berkaitan dengan pertama pengenalan kata, kemudian kesadaran fonetik, yang ketiga kefasihan membaca, yang keempat pengetahuan kata, dan yang kelima pemahaman bacaan. Yang kedua literasi menulis. Literasi menulis ini berkaitan dengan yang pertama kesadaran fonetik, kemudian kesadaran menulis, yang ketiga kosakata, dan yang keempat ejaan. Literasi berimbang itu berkaitan dengan pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan memahami dan menghasilkan informasi. Pada topik kedua, kami mendapatkan pemahaman materi sebagai berikut. Yang pertama, literasi membaca. Dalam literasi membaca ada membaca bersama, membaca terbimbing, membaca interaktif, membaca pemahaman, dan membaca mandiri. Yang kedua, literasi tulis. Dalam literasi tulis ada menulis bersama, menulis terbimbing, menulis interaktif, menulis mandiri, menulis interaktif. Dari pemahaman materi pada topik kedua, kami akan menerapkan di sekolah tempat kami mengabdi nantinya. Baik, sedangkan pada topik 3, hal yang kami pelajari yaitu yang pertama tentang asesmen nasional. Yang termasuk dalam asesmen nasional itu ada asesmen minimum, karakter, survei lingkungan belajar, literasi, dan numerasi. Sedangkan yang termasuk dalam asesmen penilaian literasi ada yang pertama ada observasi dan catatan, yang kedua tugas kinerja, yang ketiga rubrik, dan yang keempat portofolio. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari kedua pemahaman kami. Yang pertama asesmen nasional. Mengapa perlu adanya asesmen nasional? Yaitu karena asesmen nasional dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hak belajar murid. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang untuk kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah dasar. Kompetensi apa yang diukur pada AKM dan AM, asesmen nasional? Kompetensi yang diukur pada AKM dan asesmen nasional adalah literasi dan numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasarkan dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Apakah asesmen nasional itu menentukan peserta didik? Tentu saja tidak. Asesmen nasional tidak memerlukan lulusan asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Nah, kemudian, apakah asesmen nasional itu bisa menggantikan PUN? Menurut kelompok kami, asesmen nasional itu tidak bisa menggantikan peran PUN dalam mengevaluasikan prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Kemudian,
Siapakah yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilihnya dengan stratifikasi sosial, ekonomi, dan Kemendikbud. Untuk jenjang SD atau MI, siswa mengikuti UN adalah kelas 5 maksimal 30 murid. Kemudian bagaimana asesmen soal nasional itu? Bentuk asesmen soal nasional itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian dan ada uraian. Nah, kemudian kami menjelaskan tentang asesmen literasi atau asesmen atau penilaian literasi. Merupakan saat melakukan penilaian terhadap membaca dan menulis, pendidik harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, monitor proses belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasikan tingkat keterampilan membaca peserta didik. Yang ketiga, mendiagnosis dan permasalahan dalam membaca. Yang keempat, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dalam tulis. Yang kelima, mengidentifikasikan perkembangan ejaan peserta didik. Dan yang keenam, mendokumentasikan hasil proses belajar peserta didik. Sekarang ke topik 4. Baik, pada topik 4 kami dapatkan mengenai upaya aktivitas. Nah, di sini ada poin dalam buku ini, yaitu ada relatif yang bisa kelas bisa dari jangan jangan di pojok baca di kelas dan partisipasi dari baik, pada topik di literasi dasar ini, adapun materi yang disajikan yaitu berkaitan dengan menjadi guru literasi ini ada 2 poin. Ada 2 poin. Yang pertama itu kita harus menjadi guru yang profesional, dan menjadi guru yang profesional ini ada ketentuan yang sedang kami pelajari. Yang kedua, pengembangan kecakapan literasi. Jadi kami sudah belajar hal-hal untuk mengembangkan berkaitan dengan kegiatan. Yang terakhir ini berkaitan dengan kontribusi dalam yang berdasarkan hasil diskusi kami berempat, kami merumuskan kurang lebih ada 3 poin. Itu kontribusi dalam literasi kami sudah selesai. Yang pertama, kami akan menjadi seorang pengajar di sekolah dasar. Kami akan mengajarkan kepada setiap anak khusus tentang bagaimana kegiatan literasi baik itu berpedoman pada materi-materi yang kemudian yang kedua, kami nanti akan merencanakan menjadi seorang fasilitator dalam kegiatan literasi. Kemudian yang ketiga, kami akan menjadi guru dalam kegiatan literasi. Artinya, kami sudah mendapatkan informasi berkaitan dosen-dosen yang mempunyai kemampuan di kegiatan literasi, ataupun rekan-rekan kami pada saat kami mendapatkan informasi tentang orang-orang yang berkompeten di bidang literasi. Kami bisa menjadi narasumber pada saat kegiatan literasi. Kemudian yang kedua, menciptakan bahan literasi semua orang. Berdasarkan pemahaman kami selama ini, kami diajarkan menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat, sehingga di kehidupan nyata kami akan merancang atau menghasilkan sebuah karya tulis, sehingga karya tulis itu bisa bermanfaat bagi peserta didik dan bisa bermanfaat juga bagi para peserta. Kemudian yang ketiga, akan menciptakan komunitas literasi
di kehidupan masyarakat ini, kami akan membuat sebuah wadah organisasi yang bergelut di kegiatan literasi. Sehingga kegiatan literasi ini bukan hanya berdampak pada strategi, tapi juga akan berdampak kepada setiap. Oke, baik. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat.